masjid yang orang tuanya bangun, ada kuburan segala. Jangan selalu merasa diserang ya. Ini di Indonesia saya nggak tahu ini kesensitifan dari mana nih, sensitif sekali. Orang bicara langsung dianggap menyerang. Ini apa ini? Bukan menyerang, mengingatkan. Kalau antum tetap ngotot mau lakukan, fadhal silahkan. Jadi jangan itu ditarik ke umumnya hukum muslimin, nggak bisa. Karena ini masuk dalam ijma'nya sahabat. Bisa ditangkap ini? Karena banyak orang jadikan kuburan Nabi ada dalam masjid. Loh, Nabi itu bukan kamu, gimana cara? Kekeliruan ya yang tersebar di tengah masyarakat. Kalau dia meninggal, apakah imam masjid maupun selainnya minta dikubur di dekat masjid, di pekarangan, di depan, di samping kanan, di samping kiri dan seterusnya. Itu adalah hal yang besar dalam agama. Banyak sahabat yang bangun masjid, mereka bangun masjid sendiri. Bersama dengan itu, tidak ada yang dikubur di depan masjidnya, di kanan dan kirinya. Semuanya dikubur di pekuburan kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh sholat di masjid yang di pekarangannya terdapat kuburan? Kurang lebih gambarannya seperti di bawah ini, Ustaz. Antum pasti nggak ngerti nih, saya yang ngerti. Soalnya dikasih gambar di sini. Jaraknya 3 meter antara masjid sama kuburan, ada pagar besi arah kiblat. Kalau terpisah, walaupun bersebelahan, memang terpisah. Ini kuburan, orang taunya ini kuburan, ini masjid, boleh. Terpisah ya, walaupun cuma dibatasi dengan tembok. Memang ini orang tahu ini kuburan, ini masjid. Maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau di dalam masjid ini yang tidak boleh. Karena memang hadis Nabi jelas kan. Jangan kalian jadikan masjid kalian kuburan. Hadis sahih itu. Nggak boleh memang kita jadikan sebagai kuburan. Dan ulama-ulama menjelaskan masalah ini karena memang ya kita harus memurnikan ajaran Nabi SAW. Maka jangan sampai ada kuburannya. Ada kuburannya dilihat. Kalau masjid itu dibangun karena kuburannya, maka masjidnya nggak boleh pakai sholat secara mutlak. Masjid ada karena kuburan itu. Misal kuburan seorang syekh, dibangunlah masjid karena kuburan ini, bangun. Makanya nggak boleh pakai sholat karena tujuan masjid untuk kuburan. Tapi kalau kuburan masjid tadinya ada, kemudian ada orang yang ngubur di situ, gitu kan? Ngubur. Maka ini lebih baiknya dibongkar, dipindahin ke pemakaman muslimin. Supaya masjid itu murni, tidak ada campur baur dengan kuburan. Ini sebenarnya teman-teman sekalian, kalau ada pun orang yang mengetahui masjid yang orang tuanya bangun ada kuburan segala, jangan selalu merasa diserang ya. Ini di Indonesia saya nggak tahu ini kesensitifan dari mana nih, sensitif sekali. Orang bicara langsung dianggap menyerang. Ini apa ini? Bukan menyerang, mengingatkan. Kalau antum tetap ngotot mau lakukan, fadhal silahkan. Ingat, di dunia ini teman-teman kita seperti sedang belanja di supermarket. Semua orang bisa pilih, terserah dia produk apa. Tapi lewat apa? Kasir. Tanggung jawab sendiri nanti, silakan. Teman-teman yang coba mendakwakan sunnah mengingatkan baik-baik, hati-hati. Kamu tanggung jawab hari kiamat loh. Nabi sudah bilang jangan jadikan masjid sebagai kuburan. Ada kuburan apapun lebih hati-hati, lebih baik kan, lebih hati-hati ya. Pindahin ke pemakaman seperti Nabi contohin. Nabi SAW contohin pemakaman semua sahabat ditaruh di Baqi. Kalau masalah kuburan Nabi SAW sudah pernah saya jelaskan. Karena ada hadis yang berbunyi semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Meninggalnya di kamar Aisyah, dikubur di situ. Kasus Abu Bakar sama Umar ada dalam hukum kita teman-teman sekalian, namanya dalil-dalil Al-Quran. Dalil itu ada 4. Kita istidlal dari ahli sunnah wal jamaah ada 4. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. 4 nih. Ijma ini maksudnya adalah kesepakatan mayoritas sahabat, kesepakatan mayoritas ulama-ulama yang mu'tabar, namanya ijma. Waktu Abu Bakar meninggal, sahabat ijma boleh dikubur di sebelahnya di kuburnya Nabi SAW. Dikhususkan karena ini sahabat terdekatnya Nabi. Masih ada tempat lowong, Aisyah niat untuk mengubur dirinya di situ karena itu ayahnya itu suaminya. Lalu Umar pada saat mau meninggal, dalam riwayat dikatakan menulis surat kepada Aisyah, "Hai Aisyah, Ummul Mukminin, izinkan nggak saya mau dikuburin di situ kalau saya meninggal sebelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kalau kau izinkan ya sudah, kalau tidak saya dikuburin di Baqi. Kalau diizinkan saya akan dikubur karena tinggal 1 orang lagi di situ." Maka Aisyah mengatakan diizinkan. Meninggallah Umar, dikuburlah di situ. Jadi ini sesuai dengan ijma sahabat, gitu kan? Ijma sahabat tidak ada yang bantah, memang seperti itu. Dan sahabat yang lain tidak ada lagi yang boleh masuk ke situ. Karena dilihat kedudukan 2 orang ini dekat sekali dengan Nabi SAW. Selain mertua memang orang yang
Disuruh ambil sunnahnya. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Utsman bin Affan pun dikubur di Baqi, gitu kan? Semua yang lainnya kubur Baqi, istri Nabi semua di Baqi, dikubur di Baqi. Jadi jangan itu ditarik ke umumnya hukum muslimin, nggak bisa. Karena ini masuk dalam ijma'nya sahabat. Bisa ditangkap ini? Karena banyak orang jadikan kuburan Nabi ada dalam masjid. Loh, Nabi itu bukan kamu, gimana cara? Gimana caranya mau sama dengan Nabi? Hah? Ustadz, di masjid di dekat rumah ada kuburan di bagian belakangnya. Kuburan tersebut baru saja ada sejak tahun lalu, yang merupakan kuburan imam di masjid kami. Kuburan tersebut sudah dipagari. Bagaimana hukumnya sholat di masjid ini, Ustaz? Ini dari kekeliruan ya yang tersebar di tengah masyarakat. Kalau dia meninggal, apakah imam masjid maupun selainnya minta dikubur di dekat masjid, di pekarangan, di depan, di samping kanan, di samping kiri dan seterusnya. Itu adalah hal yang besar dalam agama. Pertama, karena kubur itu tempatnya bersama kaum mukminin. Orang itu dikubur bersama kaum mukminin. Makanya kalau orang ke kuburan mengantar jenazah atau ke kuburan untuk mengingat akhirat, kita disyariatkan memberi salam kepada mereka, dan itu mencakup seluruh penghuni kubur. Tiap kali ada yang datang memberi salam, mereka dapat rahmat dan kebaikan. Maka kasihan yang dikubur di masjid ini, siapa yang memberi salam kepadanya? Itu satu sudut. Kemudian sudut yang lain, banyak sahabat yang bangun masjid. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka bangun masjid sendiri. Bersama dengan itu, tidak ada yang dikubur di depan masjidnya, di kanan dan kirinya. Semuanya dikubur di pekuburan kaum muslimin. Iya, dikubur di pekuburan kaum muslimin. Karena itu Nabi SAW itu telah menjelaskan puluhan hadits tentang larangan seorang itu mengkhususkan kuburan dengan sesuatu yang bisa menyebabkan pengagungan kepadanya. Karena pengagungan kepada selain Allah dari benda-benda dan sebagainya itu akan bisa mengarahkan kepada bentuk dari ibadah kepada selain Allah. Itu adalah hal yang dilarang. Hal yang dilarang. Tapi karena sudah terjadi, masjid sudah ada, kuburannya ada di situ, maka wajar kalau ditanyakan memang apa hukum sholat di situ. Jawabannya, kalau kuburannya itu cuma di area pekarangan masjid, tidak masuk di dalam bangunan masjid, maka sholat di situ syah. Sholat di situ syah. Tapi kalau kuburan masuk ke dalam bagian bangunan masjid, mau di depan, di kanan, di kiri, di belakang, yang penting dia bagian dari bangunan masjid, maka sholat di situ tidak syah. Karena mutawatir dari Nabi SAW, beliau bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Jadi ketika dilaknat, itu menunjukkan perbuatan itu diharamkan. Nah, apa yang diharamkan itu dilakukan, itu membatalkan ibadah, merusak ibadah tersebut. Dan di dalam hadits riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "La tusallu ilal kubur." Jangan kalian salat ke kuburan. Ini kalau dia ada kuburan di depannya, dia salat langsung ke kubur, itu tidak syah salatnya. Tidak syah salatnya. Tapi ini yang kita bahas, ini yang dipertanyakan, ini beda ya kasusnya. Sebab dia salatnya di masjid, kuburnya tidak terlihat, terpisah oleh tembok. Ya, yang tadi saya katakan, kalau masjidnya tidak ada kubur apapun di dalam area masjid, bangunan masjid, itu nggak ada masalah, syah sholat di situ. Iya, seperti misalnya kuburnya di pekarangan kanan atau di kiri, bangunan masjidnya tidak ada kuburan, ini sholat di situ syah. Tapi kalau kuburnya di bangunan masjid, sholatnya tidak syah, harus dia ulangi, batal sholatnya, dan itu tidak diterima. Semoga Allah memberi taufik wa semuanya.